Kak seneng banget bisa ketemu Kak Rona hari ini. Apa kabar Kak Rona? Puji Tuhan Kak Pipit, kabar Kak Rona baik-baik aja. Nah, Kak Eci apa kabar? Wah, Kak Eci juga kabar baik. Nah, kalau adik-adik yang di rumah kabarnya gimana ya Kak? Ayo kita tanya yuk Kak. Yuk, apa kabar adik-adik? Luar biasa. Sehat selalu? Yes. Nah, Nah, di hari Minggu ini kita bersyukur ya Kak. Iya, Karena Kak Pipit. walaupun keadaan seperti ini, kita masih bisa berkumpul sama-sama dalam ibadah online. betul Kak Pipit. Nah, untuk yang pertama, kita mau ajak adik-adik yuk Kak yang di rumah. Boleh Kak? Kita mau bernyanyi lagu apa Kak yang lagu pertama ini? Puji Tuhan selalu. Yuk adik-adik kita bernyanyi Puji Tuhan Selalu. Yang di rumah semuanya bangkit berdiri yuk. Laskar Kristus. Siap, gerak. Yuk kita nyanyikan. Adik-adik yang di rumah boleh ikuti gerakan kakak ya. Sama-sama kita nyanyikan Puji Tuhan Selalu. Puji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu. Puji Tuhan di hatiku. Puji Tuhan di hatiku selalu. Adik-adik kita nyatakan lagi lebih semangat. Puji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu. Puji Tuhan di hatiku. Puji Tuhan di hatiku selalu. Lebih semangat lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu. Puji Tuhan di hatiku. Puji Tuhan di hatiku selalu. Nah adik-adik, yuk kita mau berdoa pembuka dulu. Adik-adik yang di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu pada minggu hari ini Tuhan, di mana Engkau boleh mengizinkan kami untuk beribadah, memuji dan mempermuliakan nama-Mu dalam ibadah online saat ini Bapa. Berkati kami, berkati adik-adik yang di rumah supaya kiranya dapat mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Kiranya mereka boleh mengikuti Tuhan dan pimpinan Roh Kudus-Mu yang menyertai mereka senantiasa. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kak Pipit, Kak Rona mau nanya deh. Tema kita minggu ini kira-kira apa ya Kak? Oh, tema kita minggu ini adalah Tuhan Yesus pembela kita. Oh, berarti Tuhan Yesus itu membela kita dalam segala kondisi ya Kak ya? Iya Kak, itu menandakan Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Luar biasa Tuhan Yesus ya Kak. Iya, kalau gitu kita ajak adik-adik yang di rumah yuk Kak untuk menyanyikan kebaikan Tuhan kepada kita dengan lagu yang akan kita nyanyikan saat ini. Lagu apa Kak? Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik kita bergerak lagi, semuanya bangkit berdiri. Adik-adik yang di rumah boleh ikuti gerakan kakak ya. Tiada berkesudahan ya adik-adik kasih setia Tuhan untuk kita. Katakan sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus
adik-adik, saatnya sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu apa saja yang harus dipersiapkan ya Kak? Nah, adik-adik duduk yang manis, buka hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita akan bernyanyi lagu Yesus Pimpin Langkahku. Mari kita nyanyikan Yesus Pimpin Langkahku. Yesus pimpin langkahku setiap hari di jalanku, pimpin akal budiku untuk mengerti maksudku. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus pimpin langkahku setiap hari di jalanku, pimpin akal budiku untuk mengerti maksudku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Pada saat ini di mana kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami, berkati adik-adik kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya mereka boleh duduk manis, membuka hati dan pikiran mereka supaya mereka mengerti akan maksud daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, pimpinan Roh Kudus-Mu yang menyertai mereka di rumah mereka masing-masing untuk dapat mengerti firman-Mu Bapa. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Amin. Halo adik-adik, saatnya firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Tema kita minggu ini, Tuhan Yesus membela kita. Ayo disiapkan Alkitabnya, kita akan baca sama-sama atau adik-adik boleh mengikuti ya. Terambil dari kitab Yesaya 53 ayatnya yang ke-3 sampai ke-7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang, yang menggunting bulunya dan tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Sekarang coba lihat, ini wajah siapa? Ya betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Tuhan rela menderita untuk menjadi pembela kita. Dia menanggung semua dosa kita. Ya, Tuhan nanggung dosa kita. Karena apa? Karena kasih-Nya kepada kita adik-adik. Bukan karena kesalahan atau dosa Tuhan, tapi dosa kita semua. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita semua. Itu cara Tuhan untuk menjadi penjaga dan pembela kita.
Mama papa juga diberikan Tuhan sebagai pembela kita, menjaga dan merawat adik-adik. Jadi, ketika mama papa menasehati adik-adik atau meminta adik-adik untuk rajin belajar, itu untuk kebaikan. Jadi, harus bersukacita ya belajarnya. Dalam memilih teman juga sangat penting. Kalau teman mengajak hanya untuk bermain sampai lupa waktu, baik tidak? Ya, itu tidak baik. Berkata-kata kasar juga tidak baik ya adik-adik. Tuhan Yesus tidak suka. Baiknya memilih teman yang membuat adik-adik jadi pribadi yang lebih baik lagi dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika abang di rumah menasehati dan mengawasi adik-adik untuk hati-hati saat bermain sepeda, adik-adik tidak boleh marah. Itu juga dilakukan untuk menjaga adik-adik agar terhindar dari kecelakaan. Wah, banyak ya cara Tuhan Yesus untuk membela kita melalui orang-orang di sekitar kita. Itu bukti kalau Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Ayo adik-adik, kita semakin mengasihi Tuhan Yesus lagi. Tahu caranya? Ya, belajar melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus senang. Menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Mama, papa, kakak, abang, semua anggota keluarga kita, teman-teman, juga orang-orang di sekitar kita. Selamat menjadi anak kesayangan Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kira-kira apa yang harus kita persiapkan ya Kak Pipit? Ya, adik-adik, persiapkan uang persembahannya dan dikumpulkan, kasih ke mama papa, nanti biar mama papanya menyampaikannya ke dalam gereja. Jangan lupa ya. Nah, adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian, ada satu sobatku. Nah, adik-adik yang di rumah boleh sambil mengikuti gerakan kakak ya. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah adik-adik, mari kita mau berdoa penutup. Semuanya kakak undang bangkit berdiri. Yuk kita berdoa persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk setiap puji-pujian kami, dan biarlah firman yang boleh kami dengar tertanam dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pengikut Tuhan yang setia. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan, berkati persembahan kami Tuhan, agar kiranya dapat digunakan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di gerejamu, dan akhirnya Tuhan, gerejamu boleh semakin bertumbuh dan memberkati banyak orang. Berkati Tuhan seluruh jemaatmu Tuhan, dan kami semua anak-anakmu di dalam situasi pandemi ini,
biarlah kami tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan agar kiranya virus corona ini cepat berakhir dan kami boleh kembali hidup normal seperti yang dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, biarlah sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hidup kami, penyertaan Tuhan atas kami selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Adik-adik, mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan di ibadah online. Kita ucapin selamat hari Minggu yuk buat adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu adik-adik. Dah, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, saatnya aktivitas. Hari ini kita akan membuat orang bergandeng tangan seperti ini. Langsung saja yuk ke alat dan bahannya. Adik-adik, tahap pertama, kertas HPS ini akan kita lipat seperti ini. Memanjang ya adik-adik, setelah dilipat seperti ini kita gunting untuk kita bagi dua. Nah, jadinya seperti ini adik-adik, sudah terbagi menjadi dua. Sekarang kita ke tahap kedua, yaitu melipat. Nah, kita akan lipat kertas yang pertama seperti ini. Kita bagi seperti ini dulu, kita lipat. Sudah seperti ini. Sekarang kita lipat supaya menjadi kecil. Yang pertama kita lipat seperti ini. Lalu kita ikuti sesuai yang pertama. Nah, yang sebelahnya lagi kita lipat lagi. Dan ini dia hasilnya. Menjadi lebih kecil kan? Nah, sudah seperti ini. Kertas yang kedua kita lipat lagi seperti hasil yang pertama ya adik-adik. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Setelah kita lipat, kita akan membuat pola anak perempuan dan anak laki-laki. Yang pertama kita buat dulu bulat seperti ini. Kemudian tangannya badannya, lalu kakinya. Nah, seperti ini adik-adik untuk pola orang laki-laki. Nah, sekarang kita akan membuat pola untuk gambar perempuannya. Pertama kita buat lagi bulat. Kita buat rambutnya seperti ini. Lalu tangannya. Badannya dan kakinya. Jadi deh adik-adik seperti ini. Sudah ada anak laki-laki dan anak perempuan. Sekarang ke tahap ketiga ya. Kita akan menggunting sesuai polanya. Kakak akan menggunting pola yang laki-laki dulu ya. Kita gunting sesuai garis ya adik-adik. Jangan sampai keluar garis. Nah, setelah kakak gunting adik-adik jadinya seperti ini. Jika kita buka, hasilnya akan seperti ini. Memanjang. Nah, ini untuk anak laki-lakinya ya adik-adik. Sekarang kita akan menggunting pola yang kedua. Pola
untuk anak perempuannya. Kita gunting lagi sesuai garis ya adik-adik. Nah, setelah itu hasilnya seperti ini adik-adik untuk pola yang perempuan. Nah, seperti ini adik-adik hasilnya. Ini untuk pola laki-laki dan ini untuk pola perempuan. Nah, setelah itu adik-adik, kakak akan menggunting 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan karena kakak akan menggunakan 3 orang saja. Tapi kalau adik-adik mau semuanya boleh ya. Jadi kakak akan menggunting sebagian 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, yang ini boleh kalian simpan ya. Sekarang untuk pola perempuannya, kakak gunting lagi 3 perempuan. Nah, jadinya kakak akan membuat segini saja adik-adik. Seperti ini adik-adik. Nah, sekarang kakak akan membuat sebuah kertas di sini. Kita menggunakan kertas yang sisa yang tadi ya adik-adik. Kakak akan menggunting bekas kertas yang tadi. Terserah adik boleh seberapa saja. Nah, kakak akan menggunakan segini. Nanti akan ditempelkan seperti ini. Sebelumnya, kakak akan mewarnainya dulu. Nah, kakak mewarnainya menggunakan pensil warna biru. Adik-adik boleh ya warna apa saja. Boleh menggunakan spidol, boleh menggunakan pensil warna yang lain, krayon atau yang lainnya. Nah, setelah diwarnai, nanti kita akan menulis di sini Tuhan Yesus membela kita. Menggunakan pulpen atau pensil boleh ya adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Sekarang kakak akan menempelkannya di sini. Nah, seperti ini adik-adik ya menempelkannya. Kakak akan menggunakan lem kertas, lalu menempelkannya. Nah, ini dia hasilnya adik-adik. Nah, kakak sudah menempel di sini. Nah, kakak menambahkan tanda smile di setiap palanya untuk anak perempuan dan anak laki-lakinya. Nah, kakak juga menggunakan nama di sininya. Ada papa, mama, adik, abang, dan teman-teman kakak. Nah, adik-adik boleh menulisnya ya. Boleh sahabat adik-adik, orang tua adik-adik, teman-teman adik-adik, ataupun siapa. Ataupun guru sekolah minggu boleh ya adik-adik. Sesuai kreasi adik-adik. Seperti ini adik-adik hasilnya. Nah, setelah itu adik-adik boleh berfoto ya. Dan jangan lupa dikirimkan ke kakak sekolah minggu. Dadah adik-adik.